paham dengan keadaan yatim. Tapi lebih parah lagi apabila yatim yang dewasa itu. Kalau yatim ini setelah balik dia tidaklah yatim lagi. Setelah akalnya, setelah nafsiyahnya sempurna, maka si yatim tidak dikatakan yang yatim lagi. Karena yatim secara akal ketika sudah sempurna, diwajibkanlah dia berikhtiar, diwajibkanlah dia beribadah kepada Allah. Yatim fisik ibu jasmani adalah yatim yang bersifat sementara. Tahukah bahwa yatim yang tidak sementara itu ada dan kita tidak sadari bahwa ibu jasmani hanya merawat sampai balik. Hakul waladi alal walidi ayuhsina ismahu adabahu wa yu'alimal kitab wa sibaha wa rimayah wa alla yarzuqu illa tayyib. Batasannya hanya menikahkan saja, memberi rezeki yang halal, memberi nama yang bagus. Menikahkan anak itu kewajiban yang terakhir orang tua, setelah itu mandiri. Tapi tidak tahu bahwa kita menjadi yatim, tapi kita tidak sadar kalau diri kita yatim. Apa itu? Ketika kita tidak mempunyai yang namanya ibu rohani. Orang dewasa tidak perlu ibu jasmani, sudah setelah kau menikah. Ibumu jasmani selesai tugasnya, bapakmu jasmani selesai tugasnya setelah engkau menikah. Itu dikatakan hakul waladi alal walidi ayuhsina ismahu adabu wa yu'alimahu kitab wasibahah. Diajari namanya, belajar, wasibahah, warimaya, diajari berikhtiar, jemaring, berkuda. Wa an la yarzuqu illa tayyib, jangan memberi rezeki yang tidak halal. Yang tayyib halal pun harus dizakati agar tayyib. Banyak orang yang tidak tahu apa itu tayyib. Rezekimu yang tayyib adalah rezeki yang sudah kau zakati, itu loh tayyib. Rezeki yang kau terima halal tapi belum tentu tayyib, masih dalam keadaan hisab. Ini dipahami. Banyak orang di zaman akhir santai-santai dengan kepandaiannya. Dia merasa bahwa pandai itu sudah masuk surga, dapat pahala yang banyak. Pandai itu bermasalah. Orang bodoh itu sumber masalah. Orang pandai bikin masalah. Orang cerdas menyelesaikan masalah. Orang alim tidak masalah. Maka orang yang bikin masalah demo-demo itu orang pandai-pandai. Tapi tidak cerdas. Karena orang cerdas menyelesaikan masalah. Orang alim tidak bermasalah. Main demo-demo kan bodoh-bodoh. Akar beda itu orang mempunyai prinsip, orang mempunyai sudut pandang sendiri. Orang demo adalah orang proses ketidaktahuannya. Orang demo itu orang proses ketidaktahuannya. Apalagi zaman politik gitu. Orang demo itu hanya orang memancing. Makanya nggak usah melu-melu demo. Urusannya mau mancing sentok-sentok kono sampai itu balik seblok. Nah seperti itu. Dipahami bahwa yatim ada dua. Ada yatim secara fisik, di mana yatim itu adalah ketika balik selesai yatimnya. Biasa anak-anak itu kalau sudah SMP ya sudah balik selesai, bukan lagi yatim itu. Kalau yatim bapak-bapaknya ini banyak yang yatim. Saya juga yatim kalau seperti. Nah ini tahu ya yatim. Tapi ada orang yang sudah tua, umurnya 60, tapi dia malah yatim. Karena apa? Tidak mempunyai ibu rohani. Itu. Dikira itu semuanya kecil-kecil yatim. Siapa tahu kamu lebih yatim dari dia. Tidak punya ibu rohani. Hanya ibu jasmani. Makanya dipahami. Jarang orang paham tentang bahwa yatim itu adalah ibu rohani tidak memiliki. Dia datang ke rumahnya dukun, ke rumahnya klinik, iya. Dikira itu ibu rohani, spiritual. Pahami dalam diri manusia ada body, ada 5 body. Kebutuhan body, physical body. Ada yang namanya energy body. Ada yang namanya intuisi body,
Ada yang namanya mental body, ada yang mana spiritual body. Yang mana? Dan lahir belum? Ada bapaknya ada. Kamu pernah bertanya, saya dulu dari mana? Terus sekarang diciptakan di dunia untuk apa? Dan kemudian akan kemana? 3 pertanyaan itu. Kadang-kadang kita tidak bertanya, saya itu dari mana? Saya ini diciptakan di dunia untuk apa? Terus setelah di dunia ini saya kemana? Itu pertanyaannya. Makanya jarang-jarang, terutama ibu-ibu itu kalau berpikir itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan otak kiri dan otak katanya terpisah, karena laki-laki butuh logika. Laki-laki kalau berdiskusi itu logika, ya kan, akademisi. Kalau ibu enggak, ibu pakai perasaan. Bahkan otak kiri dan kanannya nyambung. Jadi ibu itu kalau berbicara butuh didengarkan. Itu solusi didengarkan itu. Kalau bapak enggak, butuh bukti, karena seorang laki-laki butuh logika. Makanya ibu kalau diomongin enggak kamu dengarkan nangis, itu senjata. Tahu ya, perempuan itu senjatanya adalah nangis. Tapi yang dikatakan air mata buaya laki-laki. Lah ini yang repot ini. Mungkin yang ibu-ibu air mata buaya kali ya. Lebih mahal daripada air mata buaya. Nah ini harus paham. Jadi perempuan itu cukup didengarkan. Jadi perempuan itu didengarkan, dan didengarkan itu solusi. Pak, besok beli motor yang baru. Begitu besok sampai tahun depan ditanya, jadi beli motor Pak? Nanti kalau dapat duit. Tahun ini gimana Pak? Belum ada duit. Begitu saja. Ya kan? Nah, emosional ketika ada tuntutan-tuntutan itu, emosional kan proses. Apabila orang itu tidak mau menerima proses, ya emosi bergerak. Iya. Makanya kalau emosi, ya emosi itu proses. Dan proses apabila tidak saya terima, emosi itu jadi kenyataan. Tapi apabila menerima proses, maka kesadaran. Tapi begitu saja kok repot. Ya kan? Makanya ibu-ibu kalau emosi itu kan lucu. Emosi itu nggak tahu yang dibicarakan tiba-tiba nangis, mesti mengkurang. Kenapa ibu cara yang masuk orang mengkurang? Dengan bapak mengkurang aja men. Bapaknya surah mengkurang, malah gerik. Bedanya kan? Ayo, apa nih? Itu rahasia nih. Ini ada sekarang ini. Tak kapolres, tak dua hari nih semua. Tak terusnya itu dan penasaran. Kenapa ibu mengkurang? Kata ibu. Jadi dipahami, orang itu mempunyai karakter yang namanya menyerah. Orang itu menyerah. Apa itu ada tiktok ini. Yang orang ditarik, perempuan cantik, terus ditarik lagi, tiba-tiba akhirnya endingnya berangkat ya. Kasih orang yang cantik pasti nggak tahu, nggak mau ya. Nah itu ibu-ibu rahasianya nggak tahu. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, berarti ibu-ibu nggak pernah. Enggak berarti. Mungkin kalau cuma pakai daster, ambune kecut toko ngono. Lah rumah dandan ngono wae lah akhirnya ngono. Nah itu perhatian. Mana ibu rahasia nolana cukup ikut tak. Karena nafsu bidak. Itu namanya nafsu bidak. Orang itu mempunyai yang namanya tabiat. Orang itu mempunyai yang namanya peran. Orang itu yang namanya naluri. Naluri hidupnya itu selesaikan tuh. Nah nggak selesaikan bahaya. Apalagi bapaknya kerja di Bandung, istrinya di Kudus itu. Di sana 3 bulan, lah ini binatangnya keluar ini. Apakah kerbau, apakah banteng, apakah kambing ini? Sifatnya orang-orang kan ada yang kerbau, ada yang banteng, ada yang kambing. Kalau harimau nggak apa-apa, jarang-jarang aja kalau kambing. Repot juga.